Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Miftah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih anak-anak sudah memulai kegiatan dengan berdoa ya. Alhamdulillah anak-anak, hari ini sekolah kita ya di Pangkalan Bun sudah teraliri listrik ya. Kita sudah bersyukur, bersabar ya dari kemarin-kemarin ya. Semoga harapannya, semangat belajarnya masih tetap terus bertambah ya anak-anak ya. Ya, baik, Bapak akan mengecek dulu Nak untuk kehadiran. Untuk kelas 12 IP 1, adakah yang tidak hadir anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sosiologi ya, masih di materi tentang globalisasi. Namun sebelum itu ya, Bapak ingin memotivasi kalian ya bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan ketika kalian pergi ke sekolah, yaitu apa? Untuk menggali ilmu ya, karena ilmu itu sangat bermanfaat sekali. Belajar adalah proses seumur hidup ya. Jadi jangan bosan untuk terus belajar sesuatu yang baru. Nah, Bapak mau tanya Nak, apakah ada anak-anak yang masih ingat tentang pelajaran sebelumnya? Tentang pengertian globalisasi atau contoh globalisasi. Ada yang masih ingat anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang kita pelajari kemarin adalah menurut saya globalisasi adalah sebuah ketergantungan antara masyarakat dunia, entah itu tentang ekonomi, budaya maupun interaksi tanpa memandang batas apapun. Jadi kita dapat mengakses itu semua dalam masyarakat luas, bukan hanya dalam masyarakat yang sempit. Terima kasih, Pak. Ya, bagus George Kelvin ya. Terima kasih masih ingat untuk materi yang kemarin ya. Coba ada lagi satu anak barangkali yang masih ingat kemarin belajar globalisasi. Contoh globalisasi apa sih, Nak? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Contohnya dalam kemajuan iptek, yang orang dulu-dulunya hanya menggunakan surat, sekarang teknologinya tanpa batas. Bisa menggunakan media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram dan lain semacamnya. Saya, Pak, yang saya ingat dari materi yang kemarin, contoh dari globalisasi di bidang ekonomi, yaitu terjadinya ekspor dan impor. Ya, bagus anak-anak. Terima kasih ya. Masih ada beberapa teman kalian yang masih mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Boleh apresiasi dulu anak-anak semuanya? Materi sebelumnya tetap kalian ingat kembali Nak ya tentang globalisasi. Bahwa globalisasi itu merupakan proses interaksi dan integrasi tanpa batas ya. Nah, jadi seperti tadi disampaikan oleh teman kalian ya, oleh Billy, bahwa yang namanya contoh globalisasi dalam komunikasi, perkembangan teknologi ya, dulunya berkirim pesan ya lewat surat. Nah, sekarang komunikasi kita tanpa batas Nak ya. Kalian dengan Bapak Ibu guru dengan pesan WhatsApp-nya ya. Ketika pandemi Covid ya, kita belajar jarak jauh menggunakan Zoom. Nah, ini juga contoh dari globalisasi ya. KD untuk pembelajaran kita hari ini masih sama ya, di KD 3.2 yaitu terkait dengan fenomena globalisasi. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Bapak harap setelah kalian belajar materi globalisasi hari ini, yang pertama kalian bisa menjabarkan apa saja sih ciri-ciri dari globalisasi. Nah, kalau kemarin sudah belajar tentang pengertian globalisasi ya secara umum atau berdasarkan para tokoh sosiolog. Kemudian yang kedua ya, harapannya kalian juga bisa menentukan apa saja sih faktor pendorong ya penyebab terjadinya globalisasi itu sendiri. Nah, nanti yang terakhir ya, kalian dapat menyimpulkan ya hasil dari permasalahan globalisasi. Nanti kalian akan berkelompok ya dengan teman-teman dan akan mempresentasikan.
Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menampilkan tayangan video terlebih dahulu terkait dengan globalisasi. Nah, silahkan anak-anak kalian perhatikan terlebih dahulu ya video berikut. Di zaman sekarang ini, semua serba mudah. Hal-hal yang jauh terasa lebih dekat, mudah, dan cepat untuk dilakukan. Mulai dari belanja, belajar, nonton film, video call sama saudara di luar kota, dan masih banyak lagi. Itu semua karena teknologi. Ya, teknologi tidak hanya mempersingkat ruang, tetapi juga waktu. Globalisasi yang tanpa disadari telah merubah kehidupan kita. Kemarin, aku dan temanku jalan-jalan menggunakan kereta api. Mulai dari pemesanan hingga pembayaran tiket hanya melalui aplikasi saja. Biaya yang aku keluarkan pun cukup murah. Tapi, jika aku menggunakan mobil, maka akan banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Nah, kegiatanku ini termasuk faktor penyebab globalisasi berupa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi pasti kita rasakan setiap harinya, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Globalisasi telah mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Hal yang harus dilakukan oleh kita sekarang ini adalah mempersiapkan diri dari perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sudah menyimak beberapa menit dari tayangan video ya yang Bapak tampilkan. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atau respon dari kalian anak-anak? Saya Pak, setelah menyimak video tadi ternyata banyak bentuk-bentuk globalisasi. Tidak hanya dalam bidang teknologi, ekonomi, ternyata ada juga dalam bidang transportasi. Iya, betul nak. Jadi globalisasi itu ada bermacam-macam ya, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tidak hanya dalam bidang iptek saja, tetapi juga ada bentuk yang lain. Nah, dari tayangan video tadi juga ditampilkan globalisasi dalam transportasi ya. Ya, baik anak-anak ya. Jadi dari video tersebut kalau kita uraikan di materi ya, anak-anak coba kalian perhatikan di depan ya. Di sini ada 3 poin ya, anak-anak. Yang pertama kaitannya dengan kemajuan iptek. Yang kedua kaitannya dengan terbukanya sistem perekonomian ya di negara-negara yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan mengglobalnya pasar uang ya. Nah, kemudian selain faktor pendorong ya, ada juga ciri-ciri dari globalisasi. Nah, di antaranya yang pertama kaitannya dengan perubahan konsep ruang dan waktu ya. Kemudian ada juga kaitannya dengan meningkatnya interaksi kultural ya. Ada juga kaitannya dengan ketergantungan pasar dan juga ekonomi. Dan juga yang terakhir ada meningkatnya masalah secara global. Nah, untuk membahas materi ini bersama-sama, Bapak sudah membentuk kelompok ya yang sudah kalian buat kemarin. Nah, silahkan anak-anak kalian berkumpul sesuai anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, silahkan berkumpul dulu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak sudah berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, baik. Tolong nak, Hatman, tolong dibagikan lembar kerjanya ke masing-masing kelompok. Ya, silahkan dibagikan dulu. Ya, nanti yang sudah mendapat lembar kerjanya, kalian perhatikan baik-baik nak, di situ ada petunjuk pengerjaan dari lembar kerja peserta didik ya. Nah, silahkan langsung perwakilan anggotanya menulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Silahkan langsung ditulis. Oh iya, masih sisa ya, baik. Terima kasih, nak. Ya, sudah dapat semuanya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, coba kalian perhatikan ya, di masing-masing lembar kerja. Silahkan kalian tulis ya nama anggota kelompoknya. Kemudian aspek penilaiannya nak, coba perhatikan. Aspek penilaian di situ ada 4. Ada keaktifan, ada kerjasama ya, ada kesesuaian materi. Kemudian yang keempat kreativitas ya. Nah, jadi lembar kerjanya di situ di halaman kedua, Bapak ada 2 opsi untuk referensi kalian membahas terkait masalah globalisasi, karakteristik dan faktor pendorong.
Bisa kalian buka lewat link atau bisa kalian gunakan HP kalian, nak. Pakai yang namanya barcode scanner. Coba kalian buka aplikasi kamera HP kalian, kemudian kalian arahkan ke barcode scanner yang Bapak sudah muat di lembar kerja itu. Nanti akan tertampil materinya apa. Kira-kira untuk petunjuk instruksi dari LKPD ini, adakah yang masih belum jelas, nak? Atau sudah paham? Ya, bagaimana kelompok 1 ya? Ada kesulitan nggak kira-kira? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Oke, silahkan dicari referensinya dari barcode, kemudian dari buku paket ya, kemudian dari artikelnya juga. Siap. Oke, sip. Pada tahap ini, masing-masing kelompok melakukan presentasi di depan kelas, menyampaikan hasil proses diskusi mereka terkait identifikasi masalah yang ada dalam artikel.
kelompok lain memberikan tanggapan dan komentar terkait hasil presentasi dengan kelompok yang ada di depan. Mengajak semua peserta didik untuk bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi terkait hasil kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Siswa diminta bersama-sama untuk menyimpulkan hasil kegiatan belajar hari ini. Marilah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar materi baru lagi, yaitu tentang bentuk-bentuk globalisasi. Bapak akhiri dulu untuk kegiatan pembelajaran. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.